wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita menghadirkan dalam diri kita keutamaan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyat bihimur rahmah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di suatu masjid kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajarinya ya, ayat-ayat tersebut, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, kemudian akan turun kepada mereka rahmat ya. Malaikat akan memenuhi mereka, wa dzakaramallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Dan kajian tafsir adalah termasuk kajian yang menurut saya yang jarang digandrungi oleh kaum muslimin ya, sehingga jarang ada kajian tafsir. Kalaupun ada maka orang-orang kurang semangat menghadirinya, padahal sedang membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya memotivasi diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk tetap semangat mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita Al-Quran bukan sebagai bacaan semata, tetapi juga kita berusaha memahami kandungan isinya. Tapi kita masuk pada ayat yang ke-60. Sebelumnya pada ayat 69 ya, Allah berfirman ya, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah yang mereka persekutukan, yaitu apakah Allah lebih baik ataukah sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya, baru kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini pendalilan banyak dalam Al-Qur'an. Allah berdalil dengan rububiyah Allah, bahwasanya Allah Al-Mutafarrid yang esa dalam penciptaan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Kalau dia esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan, maka dia juga esa dalam disembah. Ya, ini sering dalam Al-Quran banyak sekali. Istidlal berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid apa? Al-uluhiyah. Dan tauhid rububiyah secara global diakui oleh kaum musyrikin. Seperti Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh mereka benar-benar akan berkata Allah tanpa ragu-ragu. Makanya datang dengan lam taukid dan nun taukid, la yaquluna Allah. Sungguh-sungguh mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahyah bihil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menurunkan langit, menurunkan hujan dari langit, kemudian menumbuhkan tanah yang tandus menjadi subur kembali, sungguh benar-benar mereka akan menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, la yaquluna Allah. Mereka berkata kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang ma'ruf dan saya sudah sering bahas dalam kajian tauhid. Di antaranya saya sebutkan dalil-dalilnya dalam syarah Al-Qawaid al-Arba'. Bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui rububiyah Allah karena wajar orang-orang Quraisy, mereka keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nenek moyang mereka yang membangun meninggikan Ka'bah sehingga mereka juga beribadah, namun mereka melakukan kesyirikan. Maka di sini Allah ingatkan kepada mereka tentang rububiyah Allah agar mereka tidak berbuat syirik. Sebelumnya di ayat 59 Allah berfirman, Allahu khairun amma yusyrikun. Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan yang kalian sembah? Hubal ya, kemudian Manat ya, Lata, Al-Uzza ya. Sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang mereka sembah berupa malaikat, atau yang mereka sembah berupa jin ya. Mereka sembah pepohonan, mereka sembah berhala-berhala ya, atau nabi-nabi yang mereka sembah. Allah yang lebih baik ataukah sembahan-sembahan selain Allah? Karena kita tahu dalam bahasan tauhid bahwasanya sesembahan orang musyrikin bukan cuma berhala. Berhala itu pun adalah simbol dari orang soleh. Lata, Uzza, Manat, Hubal ya. Kemudian mereka juga menyembah
para malaikat, ya. Mereka juga menyembah para jin. Pembahasan ini pembahasan panjang lebar dalam pembahasan tauhid. Baik. Maka kemudian Allah sebutkan dalil-dalil tentang rububiyah Allah dimulai dari ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumu ya'dilun." Ataukah siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian dari langit air hujan? Fambatna bihi, dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan hada'iqa dzata bahjah, taman-taman kebun-kebun yang indah. Maka nalakum antum bitu syajaraha, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah tersebut. Ya ilahumma Allah, adakah sesembahan selain Allah yang melakukan itu semua? Atau tafsir yang lain, adakah sembahan selain Allah yang berhak disembah selain Allah? Ya. Bal hum qaumu ya'dilun, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan al-udul. Ya'dilun yaitu menyimpang. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan amman atau siapakah? Maksudnya ini Allah menyampaikan siapakah yang lebih baik, yang membuat ini semua atau yang kalian sembah. Ini datang dalam Al-Qur'an metode seperti ini dalam beberapa nafsin bima kasabat. Apakah Allah yang tegak mengurusi hamba-hambanya, menyaksikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sama dengan sesembahan yang tidak bisa melakukannya? Ini metode dibawakan oleh Ibnu Katsir sama dengan ayat ini, ayat-ayat dalam surat An-Naml ini. Jadi nanti akan banyak ayat-ayat amman dan apakah maksudnya apakah sama yang kalian sembah dengan bukan wali, bukan nabi, bukan orang soleh, apalagi sekadar batu, pohon dan yang lainnya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk kita bertawakal kepadanya, tidak berhak untuk kita berdoa, menangis-nangis, menyerahkan urusan kepadanya. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mulai kita sebutkan dalil-dalil rububiyah. Kata Allah dalam ayat 60, amman khalaqas samawati wal arda. Di sini Allah menyebutkan penciptaan. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah jelas. Afamay yakhluq kama la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Tentu yang menciptalah yang diibadahi, yang tidak mencipta tidak usah diibadahi. Dari tidak ada menjadi ada. Nabi diciptakan, Nabi Isa diciptakan, bukan menciptakan. Malaikat diciptakan, apalagi wali, ya, tidak bisa cipta apa-apa, tidak berhak diibadahi. Ya, jadi pertama Allah sebutkan dalil tentang penciptaan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kenikmatan yang Allah jadikan di langit dan bumi. Allah bukan sekedar mencipta, jadi tidak ada menjadi ada, tapi Allah juga menjalankan ya kegiatan kehidupan dari langit dan bumi yang semua adalah untuk kenikmatan manusia. Kata Allah, wa anzala lakum minas samaa'i ma'an, dan yang menurunkan bagi kalian dari langit hujan. Fa'ambatna bihi, dan dengan hujan tersebut kami tumbuhkan hadaik. Hadaik jamak dari hadiqah. Hadiqah itu maknanya menurut bahasa Arab yaitu taman yang yuhdiquna bihi, yang dikasih pagar. Biasanya taman disebut hadiqah jika di situ ada anggur-anggur, karena anggur mudah dipetik. Kalau korma tidak perlu dikasih apa? Pagar. Maka disebut hadiqah adalah kebun yang dipagarin. Biasanya di situ ada anggurnya, entah ada kormanya, tapi yang jelas ada anggurnya, sehingga pemandangan menjadi indah. Ada kebun, ada kormanya, ada anggurnya, sehingga pemiliknya memberi pagar, ya, sehingga disebut dengan hadiqah. Dan ini salah satu kenikmatan. Hada'iqa dzata bahjah. Siapakah yang menumbuhkan kebun-kebun yang indah tersebut? Bahja artinya keindahan, yang enak untuk dipandang, dilihat, ya. Maka nalakum antum bitu syajarah, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Kalian tidak mampu. Siapa yang bisa menumbuhkan tumbuhan? Makanya dalam hadis ketika tentang larangan membuat patung, ya, atau makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah mengatakan
falyakhluqu dzarratan awil yakhluqu sya'iratan. Coba suruh mereka ciptakan semut. Atau coba suruh mereka ciptakan syairah, gandum. Tidak ada yang bisa ciptakan semut, tidak ada yang bisa ciptakan apa? Gandum. Ya. Allah sebutkan dalam akhir-akhir surat Al-Hajj, duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa ciptakan meskipun hanya seekor lalat. Meskipun mereka bersatu padu, mereka bikin lalat, mereka tidak akan bisa menciptakannya. Lalat tidak bisa, siapa yang bisa bikin lalat? Ya. Makanya di antara kebingungan orang ateis, mereka bisa menyebutkan secara, mungkin mereka, logika mereka, bosnya namanya evolusi, perkembangan, perubahan. Tapi yang kasih pasang nyawa siapa? Kok dari tidak bernyawa bisa bernyawa, itu tidak masuk dalam teori evolusi. Kalau bentuk berubah mungkin, tapi dari tidak bernyawa kemudian bisa bernyawa, nggak mungkin. Pasti ada yang memberikan nyawa tersebut. Maka tidak ada yang bisa menciptakan alat. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, wal yakhluqu sya'iratan. Coba suruh bikin gandum, nggak bisa. Ya, bikin gandum. Siapa yang bisa bikin gandum? Gandum ditanam kemudian apa? Tumbuh. Siapa yang bisa bikin telur? Telur dieram kemudian keluar ayam. Ya. Nggak ada yang bisa bikin. Ada bisa bikin telur buatan? Ada, cuma bisa diceplok aja. Telur buatan Cina cuma digoreng. Tapi kalau dieram keluar apa? Ayam, nggak bisa. Nggak ada yang bisa bikin. Sampai sekarang nggak ada yang bisa bikin. Makanya Allah mengatakan, malakum makana lakum antum bitu syajarah. Kalian tidak bisa menumbuhkannya. Makanya dalam surat dalam Al-Quran mengatakan, falyanzuril insanu ila ta'amih. An-nas subhanallah summa syaqqaqna al-ardu syaqqan fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadba. Seorang lihatlah apa yang dia makan. Kita misalnya makan buah, makan sayur-sayuran. Kata Allah, kami yang turunkan hujan untuk membasahi benih tersebut. Kami yang membelah bumi sehingga keluar benihnya sehingga bisa tumbuh, ya. Kami tumbuhkan. Ini semua Allah yang bikin. Adakah Tuhan bersama Allah yang patut untuk disembah, yang bisa melakukan ini semua? Adakah Tuhan bersama Allah? Ada dua tafsiran yang dua-duanya saling melazimi. Tafsiran pertama, adakah Tuhan bersama Allah yang ikut serta dalam proses ini? Adakah? Tidak ada. Nabi Isa ngatur hujan? Tidak ada. Nabi Muhammad ngatur hujan? Tidak ada. Malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kecuali atas perintah Allah. Ini Allah lakukan sendiri. Dia bersendirian dalam pengaturan ini semua. Yang memberikan nyawa, yang menghidupkan, mematikan cuma Allah Subhanahu wa taala. La ilahun ma Allah. Adakah Tuhan yang ikut serta? Artinya kalau ada silakan disembah. Kalau ada yang ikut serta ciptakan langit dan bumi, tidak bisa jaga dirinya. Makanya ketika dia sakit, dia ke rumah sakit, maunya sembuh, ternyata mati. Dia saja tidak bisa jaga dirinya. Kemudian setelah mati dibilang dia menjaga negeri kita. Syirik atau bukan? Syirik, ya akhi, yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tersebar di sebagian apa? Masyarakat. Lagi kemudian muncul cerita-cerita khurafat-khurafat membuat orang berkeyakinan kepada sebagian wali, ya. Bosnya ikut mengatur alam semesta. Baik, kata Allah, ilahumma Allah, adakah Tuhan yang ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi, mengatur ini semua? Yang konsekuensinya, kalau begitu, adakah Tuhan yang berhak disembah? Sementara yang melakukan hanyalah Allah semata? Jawabannya tentu tidak perlu dijawab. Ingkaran, namanya pengingkaran. Balhum qaumun ya'dilun, tapi mereka adalah kaum yang ya'dilun. Ya'dilun ini ada secara bahasa Arab bisa ya'dilun an atau al-udul an atau al-udul bi. Kalau menggunakan al-udul bi, maksudnya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mereka melakukan kesyirikan. Seperti Allah berfirman, alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ada bi rabbihim ya'dilun. Jadi al-udul bi maksudnya menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu mensyirikan, mensekutukan Allah. Menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Jadi makna balhum qaumun ya'dilun ada dua tafsiran, karena Allah tidak menyebutkan huruf turunan nenek moyang. Selesai. Ya, ini tradisi, masa mau ditinggal? Kami sudah nyaman selama ini dengan tradisi kesyirikan. Ya.
Sulit memang terkadang meninggalkan tradisi setelah merasa kenyamanan. Dan nyaman, janganlah diganggu, nyaman. Ya. Baik. Kemudian Allah sebutkan lagi, ya. Amman ja'alal arda qarara. Siapa yang menjadikan bumi tenang? Ya. Bumi tidak bergerak, tidak bergoyang, dia tenang, bisa ditinggali dengan nyaman. Wa ja'ala khilalaha anhara. Kemudian Allah tidak jadikan bumi demikian, tetapi Allah jadikan di antaranya ada sungai-sungai. Subhanallah. Sungai dengan isinya, berbagai macam sungai dibuat untuk apa? Kehidupan. Coba kalau antum ke Mesir lihat sungai Nil. Sungai Nil kalau nggak salah melewati 9 negara atau kurang lebih. Dari sungai tersebut berbagai macam apa? Timbul perkotaan. Mereka ambil kehidupan dari apa? Sungai tersebut. Sungai sumber kehidupan untuk bercocok tanam, untuk tertumbuh apa namanya ikan-ikan dari sungai tersebut ya. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Wa ja'ala khilalaha anhara. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan Allah jadikan bagi dia rawasi itu ya suatu yang sawabit yang kokoh, maksudnya gunung. Gunung. Ya Allah jadikan gunung buat bumi tersebut. Antamida bikum agar bumi tidak bisa bergoyang. Ini antum tanya ahli geologi. Coba tanya ahli geologi apa fungsi gunung? Di antara tidak membuat bumi bergetar. Ya, ahli geologi mereka lebih ngerti ya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah menjadikan penghalang di antara dua bentuk al-bahar, yaitu dua al-bahar maksudnya kumpulan air yang banyak, maksudnya sungai dan laut. Sungai disebut laut, bahar itu bahasa Arab artinya air yang banyak, atau sungai sumber air yang banyak tawar namanya sungai, sumber air banyak yang asin namanya apa? Laut. Allah jadikan penghalang di antara keduanya. Ini kalau kita baca buku tafsir zaman dahulu, mereka maksudkan Allah membuat air sungai terhalang dari sungai air laut dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan daratan, dengan dataran ya. Kalau penafsiran sekarang ditambah para mufassirin mutaakhirin, mereka mengatakan di antaranya terkadang bertemu air payau dengan air laut, tapi tidak bisa bersatu. Allah menjaga konsentrasi atau massa jenis masing-masing air sehingga terjaga, tidak bersatu. Kenapa tidak disatukan? Karena ada kemaslahatan masing-masing. Di air payau atau di air tawar ada kemaslahatan yang Allah kehendaki, di air laut ada kemaslahatan yang Allah kehendaki. Butuh air laut, butuh air tawar. Allah mengatakan kami jadikan penghalang di antaranya. Nah, kalau kita baca Ibnu Katsir, tafsir ulama-ulama terdahulu, mereka mungkin belum mendapati fenomena alam di mana air tawar berdampingan dengan air apa? Air asin. Sehingga mereka mengatakan maksudnya sungai-sungai yang dibatasi dengan dataran-dataran. Ya. Nanti pada hari kiamat semua bersatu. Makanya Allah mengatakan wa idzal biharu fujirat ya. Ketika air laut kemudian meluap, kemudian bergabung antara air laut dengan apa? Air sungai. Kemudian Allah mengatakan idzal biharu sujirat, setelah bergabung Allah bakar air laut tersebut, menyala jadi api. Bagaimana caranya? Urusan Allah. Tinggal dibuka H2O-nya jadi apa? Oksigen, hidrogen terbakar. Wallahu alam, itu urusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang sebelum hari kiamat masing-masing pada tempatnya. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah jadikan bumi seperti ini, Allah jadikan sungai-sungai, Allah jadikan lautan, Allah jadikan gunung-gunung. Ailahumma Allah. Adakah Tuhan yang lain melakukan seperti ini bersama Allah? Kerjasama dengan Allah melakukan ini semua? Adakah Tuhan? Apakah Nabi Muhammad ikut serta menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta? Tidak. Akhirnya ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Sekarang sudah mati, bilang fotonya bisa menyelamatkan dari apa? Corona. Khurafat tingkat tinggi. Khurafat, subhanallah, di tanah air kita luar biasa ya. Siapa yang mengatur ini semua? Dia yang berhak disembah. Ailahumma Allah. Adakah Tuhan selain Allah yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta ini? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu konsekuensinya. Ya. Baik, ini subhanallah kalau kita lihat ya. Jadi ini di antara dalil tentang apa namanya? Bagaimana adanya Tuhan, di antaranya dengan dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Kemudian di antara adanya Tuhan yaitu namanya dalilul inayah. Kalau tadi dalilul ijad yaitu proses tidak ada menjadi ada, ini pembahasannya panjang lebar ya. Kemudian di antaranya dalil inayah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan serasi
Ada hujan, ada sungai, ada lautan, ada dataran, ada gunung. Semua ini menunjukkan Allah perhatian kepada makhluk yang akan tinggal di situ, yaitu manusia. Kalau kita buka lagi zaman sekarang, ternyata di dalam tanah ada minyak bumi untuk kebutuhan ini, ternyata ada logam buat kebutuhan ini. Kemudian Allah buka ilmu sedikit demi apa? Sedikit. Ini bukan kebetulan, tapi sudah dirancang oleh Allah untuk ilmunya dibuka sedikit demi apa? Sedikit. Habis energi ini, muncul energi ini. Sementara kalau kita baca misalnya oksigen di atas muka bumi dengan kadar tertentu. Kalau berlebihan kita nggak bisa hidup, mudah terjadi ledakan. Sementara di bagian planet lain ada oksigen tapi dengan kadar yang berbeda. Allah sudah atur semuanya. Ini namanya dalil inayah, itu bahwasanya tidak asal-asalan ketika membuat sesuatu. Kalau namanya orang ateis, Tuhannya kebetulan begini, kalau kebetulan nggak mungkin begini. Makanya sering bilang, kalau orang ateis kita kasih bola tersebut ternyata ada jahitan bendera Indonesia, bendera ini banyak rapi, dalam satu bola ada 60 bendera negara-negara. Kita bilang ini terjadi kebetulan atau ada yang bikin? Dia pasti bilang ada yang bikin, karena nggak mungkin rapi seperti ini. Ada bendera-bendera, nggak mungkin rapi seperti ini. Ya kita bilang, kamu saja bola ini kamu bilang tidak mungkin terjadi kebetulan, apalagi bola dunia. Dengan berbagai macam sistem yang ada dalam bola dunia tersebut, seperti ini Allah sebutin. Siapa yang cipta langit dan bumi? Bukan ciptakan langit dan bumi, siapa yang turunkan hujan, siapa yang bikin sungai, siapa yang bikin laut, siapa yang menumbuhkan tumbuhan, siapa? Ini sistem semua. Bisakah kau tumbuhkan tumbuhannya, tumbuhan dengan berbagai macam modelnya sesuai dengan kebutuhan manusia untuk keindahan, hewan-hewan dengan berbagai, ini tidak mungkin terjadi apa? Kebetulan. Apalagi Allah berkata, hadaiqa dzata bahjah. Allah tumbuhkan tumbuhan yang indah untuk dipandang. Kalau Tuhan kebetulan aja terjadi tanpa Tuhan, maka cukup, yang penting bisa buat dimakan. Tapi ternyata Allah tidak ciptakan cuma buat dimakan saja, tapi ada keindahan. Anggur dengan keindahannya, korma dengan apa? Keindahannya. Kalau kebetulan atau evolusi cuma plek pada titik, tidak perlu indah. Makanya di antara bantahan terhadap orang-orang ateis, ada keindahan dalam semesta. Berarti Tuhan itu ada. Dia ingin bikin apa? Keindahan. Makanya Allah mengatakan hadaiqa dzata bahjah. Kebun-kebun, taman-taman yang indah. Kalau kebetulan semerawut, paham? Tapi ini ada keindahan, berarti ada yang rancang, ada Tuhan di balik itu semua. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi Allah sebutin, ini semua bagaimana rububiyah Allah dijadikan dalil bahwasanya ada yang menciptakan dan Dia yang berhak untuk disembah semata-mata. Setelah Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'a. Setelah Allah bicara tentang alam semesta, Allah ciptakan dan tidak ada menjadi ada. Setelah itu Allah ceritakan tentang tadbir, tentang bagaimana pengaturan alam semesta, itu ada Tuhan. Allah sebutkan dalil yang kalian rasakan wahai kaum musyrikin. Bukankah ketika kalian dalam kondisi terdesak, kalian berdoa Allah kabulkan? Siapa yang kabulkan? Yang kabulkan cuma Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ke-62, amma yujibul muttarra idza da'ah. Dan siapakah yang memperkenankan mengabulkan doa orang yang dalam terdesak, al-muttar. Idza da'a, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita menangis berdoa kepada Allah, kemudian masalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-muttar, dalam kondisi apa? Terdesak. Dan ini diyakini oleh orang musyrikin Arab. Makanya Allah jadikan dalil. Jadi maksud saya, rentetan dalam surat An-Naml ini dari ayat 60 sampai seterusnya, ini Allah sedang berdalil tentang apa yang diyakini oleh orang musyrikin Arab agar mereka meninggalkan kesyirikan, yaitu hal-hal yang mereka sudah terima. Yang cipta langit bumi ya Allah, mereka tahu. Yang menumbuhkan tumbuhan Allah, yang buat sungai, laut Allah, yang turun tanam gunung pada bumi Allah. Ya mereka tahu itu semua. Ya kalau gitu ya sembah Allah semata dong. Nah, di antaranya Allah menyebutkan tentang kondisi mereka. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Bukankah kalau di antara kalian ada yang dalam kondisi terdesak, dia minta kepada Allah, dia tidak minta kepada selain Allah? Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najam ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka dalam kondisi sedang berlabuh di atas lautan ombak besar, maka mereka ikhlas hanya berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Hubal dan yang lainnya. Falamma najahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan daratan, idahum yusyrikun, mereka syirik kembali. Subhanallah, ketika orang-orang musyrikin Arab dalam kondisi terdesak, fitrah mereka bergerak. Mereka hanya minta kepada Allah semata. Allah semata. Sudah masuk? Oh ya sudah. Hah?
Ya sudah kalau gitu. 1 menit lagi ya. Kalau gitu kita tunda habis salat Isya insyaallah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tafsir bersama Ustaz Dr. Firanda Anirja Hafizahullah, kami akan mengumumkan pemenang ataupun peserta kuis yang memperoleh nilai terbaik, tentunya nilai 100 dengan waktu pengerjaan tercepat. Yang pertama dengan waktu pengerjaan nilai 100 dengan waktu pengerjaan 48 detik, ya, yaitu saudara Prasetya, dan nilai 100 dengan waktu pengerjaan 54 detik jatuh atau dipegang oleh Yono ABD. Ada tuh di layar ya. Dan silakan bagi Prasetya dan Yono ABD. Ada hadir? Masya Allah. Agang siapa? Prasetya. Masya Allah. Silakan langsung menerima hadiahnya dari Ustadz. Salam. Yang mana terserah. Yang tebal ya? Sama 150. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bukan buat mahar, buat beli cilok. Yang kedua? Yang kedua Kang Yono. Ya, silakan. Sama hadiahnya, 150 tambahan ya. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Dan kami juga mengapresiasi tadi ketiga, keempat, dan kelima atas nama Andika Mulia Daulay, Zahra Nazifa, dan Ruby Abu Halimah. Ya, semoga di kemudian hari atau di bulan depan insya Allah bisa lebih cepat lagi insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Silakan Ustadz dilanjutkan. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan masih pada ayat 62. Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah. Dan siapakah yang perkenankan mengabulkan doa seorang dalam kondisi terdesak? Al-muttar yaitu dalam kondisi terdesak. Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan kenapa orang terdesak mudah dikabulkan, karena dia ketika itu tawakalnya sempurna, hanya bersandar kepada Allah, dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar menghinakan dirinya. Dan tiada sebab doa dikabulkan ketika tawakal bulat hanya kepada Allah dan seorang benar-benar merendahkan dirinya, maka saat itulah mudah dikabulkan doa. Tentunya ini hukum asal, seorang dalam kondisi mendesak, jangankan orang muslim, orang kafir pun dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi kalau dalam kondisi mendesak seorang berdoa tidak dikabulkan, tentu ada hal-hal penyebabnya. Bisa jadi yang terbaik bagi dia tidak dikabulkan, atau Allah palingkan yang lainnya yang lebih parah daripada itu. Kita hanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya, orang kalau dalam kondisi berdoa dalam kondisi terdesak, membulatkan tawakalnya hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk siapapun, dan dia menghinakan dirinya, maka hukum asal doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, Allah mengatakan wa yakshifus su'a, dan Allah menghilangkan keburukan. Itu ada keburukan yang tidak sampai pada derajat ittirar, darurat. Jadi keburukan-keburukan yang lain banyak yang Allah angkat dari seseorang. Dia berdoa kepada Allah, apakah dia berdoa ataupun dia tidak berdoa, Allah hilangkan keburukan darinya ya. Bukan cuma itu, Allah berkata wa ja'alukum khulafa'al ard, dan Allah jadikan kalian sebagai khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Khalifah itu yang menempati bumi dan silih berganti. Satu generasi tidak dikatakan khalifah kecuali datang setelah kaum sebelumnya. Makanya Abu Bakar dikatakan khalifatul Rasulillah, pengganti apa? Rasulullah. Itu Allah jadikan kalian khulaif, ganti mengganti satu generasi, generasi berikutnya untuk mengambil manfaat dari bumi ini. Ya, Allah siapkan bumi untuk diambil manfaatnya, dan Allah berikan kalian kemampuan untuk mengambil manfaat dari bumi tersebut. Ini semua kenikmatan. Kata Allah, a ilahum ma Allah, adakah Tuhan yang bersama Allah yang memberikan nikmat ini semua? Dan konsekuensinya, adakah Tuhan yang patut disembah sementara Tuhan tersebut tidak bisa melakukan ini semua? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah kalian yang mengingatinya. Ini orang musyrikin. Mereka tidak mengambil konsekuensi rububiyah untuk uluhiyah. Seharusnya kalau mereka tahu tentang rububiyah, hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, memiliki alam semesta, harusnya hanya Allah yang disembah. Tapi ternyata mereka juga menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, masih tentang
rentetan kenikmatan yang Allah sebutkan. Amma yahdikum fi dzulumatil barri wal bahr. Siapa yang beri petunjuk kepada kalian dalam kegelapan daratan, al-bar yaitu daratan ya, dalam kegelapan lautan. Siapa yang beri petunjuk kepada kalian? Ada yang mengatakan dzulumatil bar, kegelapan daratan maksudnya adalah di padang pasir yang hilang semua petunjuk jalan. Tiba-tiba Allah kasih kalian petunjuk sehingga kalian bisa lolos dari padang pasir. Atau maksudnya dalam kegelapan ketika di dataran, di daratan atau di lautan, maka Allah ciptakan bintang dengan bentuknya, gerakannya yang selalu teratur sehingga pergerakan bintang, pergerakan bulan ketika berjalan selalu teratur, maka bisa diambil ilmu darinya. Bisa diambil ilmu darinya ya. Sehingga bisa diambil ilmu darinya menentukan ada sinina wal hisab, tahun, bulan bisa diketahui dengan pergerakan bulan, pergerakan matahari misalnya, kemudian bisa mengetahui arah. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Allah juga atur angin, ada angin timur, ada angin barat, sehingga yang keteraturan tersebut membuat seorang bisa mempunyai ilmu untuk menjalankan keperluannya, menjalankan kebutuhannya. Kalau tidak teratur, matahari terkadang terlambat, terkadang kecepatan, repot. Berembulan kadang muncul, terkadang tidak muncul, bintang-bintang berubah gerakannya setiap hari, maka tidak ada ilmu di balik itu. Dan ini menunjukkan semuanya itu musakharat, diatur oleh Allah. Ketika diatur oleh Allah sehingga bisa diambil ilmu darinya. Oh, bintang ini berarti arahnya sini, bintang itu arahnya sini. Angin ini akan muncul pada bulan ini, angin ini timur muncul pada bulan ini, sehingga mereka bisa mengatur keperluan mereka dalam mengambil manfaat dari bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beri petunjuk kepada kalian dalam kegelapan daratan dan dalam kegelapan lautan, yaitu mengatur angin yang menunjukkan arah dengan bintang-bintang, dialah Allah. Emang wali-wali yang ciptakan bintang-bintang itu? Enggak. Yang buat bintang-bintang teratur, arahnya di mana, letaknya di mana? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah didesain. Makanya di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada bukan kebetulan, ciptaan Allah semua itu, kalau bahasa kita apa ya? Diciptakan dengan desain yang detail, Seorang kalau ambil rambut aja, dia akan dapati bahwasanya penyusun rambut ini sel-sel yang teratur dengan rapi dan matgut benar-benar detail dan padat. Kalau terjadi kebetulan enggak seperti itu, berarti ini ada yang nyusun. Ada yang nyusun. Ambil saja misalnya jantung dengan berbagai macam pernak-pernik dalamnya, ini berarti, atau mata ambil, coba pernak-perniknya detail-detail, ini berarti ada yang bikin. Kalau kebetulan enggak begitu. Kalau kebetulan enggak begitu. Seperti tadi Allah bikin bintang bentuknya begini, arahnya begini, kemudian angin, kapan angin, ini semua berarti ada pencipta. Dan ini semua nikmat. Kemudian kata Allah, "Ma yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati." Dan siapakah yang meniupkan angin sebagai kabar gembira akan datang hujan. Di sini Allah menamakan hujan dengan rahmat. Rahmat setelah angin dahulu, baru kemudian turun apa? Hujan. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa ramalan cuaca, karena di antara ilmu yang bisa kita ketahui. Ini Allah mengatakan kalau ada angin berarti pertanda apa? Hujan. Orang dulu tahu, oh angin seperti ini berarti hujan. Angin begini bukan hujan. Ini bukan untuk ilmu gaib, tapi suatu yang diterka karena ada ilmunya. Maka perakiraan cuaca hanya perakiraan, tidak pasti, tapi itu boleh karena di antara ilmu yang diberikan oleh Allah dengan perakiraan. Kalau ada hujan, ada angin, berarti akan apa? Hujan. Seperti ini jadi masalah. Ailahum ma'allah. Allah ulangi lagi. Adakah Tuhan bersama Allah yang ngatur itu semua? Ataukah Allah hanya sendirian? Sehingga apakah ada Tuhan yang pantas disembah? Kalau ada Tuhan yang ngatur gini, kita sembah dia juga. Kalau misalnya saya diciptakan oleh dua zat, Allah dan yang lainnya, saya juga sembah yang lain. Tetapi yang ciptakan kita hanya siapa? Allah. Seandainya yang mengatur benua Asia Allah dan ada zat lain, kita akan sembah zat tersebut karena dia punya peran dalam mengatur alam. Tapi ketika yang mengatur alam hanyalah Allah semata, maka dia yang berhak disembah. Kata Allah, Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari sekutu-sekutu yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Siapa yang memulai penciptaan? Ini dalil ijad, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah masukkan di antaranya tsumma yu'iduhu, dan Allah akan mengembalikannya. Orang-orang musyrikin mereka mengingkari hari kebangkitan. Tapi Allah selipkan di sini. Semua yang disebutkan sebelumnya mereka akui orang musyrikin, kecuali hari kebangkitan. Makanya mereka menolak dakwah Nabi karena Nabi menyerukan ada hari kebangkitan. Tapi Allah paksakan di sini
Mereka mau tidak mau harus terima. Kalau Allah bisa begini, bisa menciptakan, bisa ini, mengembalikan sangat mudah. Wa huwa ahwanu alaihi, sangat mudah bagi Allah. Amman yabda'ul khalqa, siapa yang mulai penciptaan dan kemudian mengulangi lagi. Maka disebut pengulangan. Kalau yang bisa menciptakan tidak ada menjadi ada, mengulangi lebih mudah atau tidak? Kalau kita manusia, bagi Allah semuanya mudah. Tapi bagi kita, kalau kita pernah membuat sesuatu, mengulangi lagi, mudah atau tidak? Mudah. Allah mau menciptakan mulai mudah, apalagi sekedar mengulangi, tinggal kun fayakun. Ini bahasanya panjang, bukan saatnya kita bahas. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? A ilahum ma Allah, adakah Tuhan bersama Allah yang beri rezeki kepada kalian, yang turunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil kalau kalian benar sehingga kalian berhak menyembah Nabi Isa, menyembah Nabi Muhammad, menyembah wali-wali, menyembah para malaikat, menyembah jin-jin. Apakah mereka bersama Allah mengatur ini semua? Apakah mereka menurunkan hujan? Apakah mereka menurunkan tumbuhan? Qul hatu burhanakum, mana dalil kalian? Mana dalil kalian? Baik. Ini semua tadi kita bilang al-istidlal birrububiyah alal uluhiyah. Allah sering dalam Al-Quran berdalil dengan rububiyah Allah. Allah Maha Esa dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Kalau begitu hanya dialah yang berhak untuk disembah. Ini dalam Al-Quran banyak sekali. Karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin secara global. Tentu mereka ada penyimpangan, tapi secara umum mereka mengakui. Kalau kalian mengakui rububiyah, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Di antara pendalilan menarik adalah pernyataan Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, dia mengatakan al-istidlalu masyubun bil imtinan. Ini istidlal, tetapi pendalilan dengan rububiyah Allah disertai dengan imtinan, yaitu Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Tadi Allah sebutkan Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tumbuhan, Allah yang kabulkan doa kalian, Allah yang menjadikan kalian mengatur, mengambil manfaat dari bumi ini. Dan konsekuensi dari zat yang berikan kita kenikmatan, harusnya kita hanya beribadah kepada Dia. Dan harusnya kita semangat beribadah kepada Dia. Kita ini kalau punya bos kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita disuruh kapan saja siap atau tidak? Siap. Ditelepon jam 2 malam, siap meskipun ngantuk. Karena kita digaji 100 juta tiap bulan. Hanya materi dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kenikmatan banyak ya. Tubuh kita melihat kesehatan, keluarga banyak sekali tiap hari. Bernapasan ya. Banyak sekali Allah berikan, setiap saat Allah berikan. Allah sebutkan nikmat-nikmat ini. Seharusnya kalau engkau meyakini ini semua, harusnya kau semangat beribadah. Makanya konsekuensi dari seorang mengetahui kenikmatan banyak Allah berikan pada dia, harusnya dia lebih semangat beribadah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud yaitu Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang kami berikan kepada kalian. Wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kita kalau ingat nikmat-nikmat ini, kita harusnya semangat. Semakin banyak nikmat, harusnya semakin banyak beribadah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah berikan kepada engkau al-kautsar, itu sungai di surga. Fasholli li rabbika wanhar. Makanya kalau gitu salat dan nyembelihlah. Sebagai bentuk Allah berikan kau kenikmatan, seringlah salat, seringlah menyembelih. Maka Nabi orang yang paling kuat salatnya, karena dia paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang kita bersyukur, omong kosong kalau kita tidak beramal saleh. Maka kalau kita malas ibadah, ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kalau kita ingat nikmat Allah, kita berhenti dari maksiat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha, ya. Imra'atul Aziz, istri pembesar, wanita yang cantik jelita, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Bagaimana saya mau berzina sementara Rabbku telah berbuat baik kepadaku? Ada dua tafsiran. Rabbi maksudnya majikanku, itu suamimu telah baik kepada aku, bagaimana saya berkhianat? Tafsiran kedua, innahu Rabbi, itu Allah, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku, bagaimana saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau maksiat ingat, ya Allah, saya dikasih nikmat ini, dikasih pandangan yang sehat, dikasih pendengaran yang normal, saya diberi kesehatan, diberi banyak nikmat, keluarga, bisa kerja, bisa punya rumah, bisa banyak hal nikmat yang kalau mau hitung satu persatu, belum kesehatan, keamanan, kenyamanan, ketentraman hati. Kenapa saya bermaksiat kepada Allah? Kalau kita tertarik ingin nonton film Korea, berhenti dulu. Jangan putar film Korea. Masa saya membalas kenikmatan dengan melihat yang tidak-tidak?
Saya gunakan mata saya untuk melihat yang tidak-tidak, sementara sebagian orang tidak bisa melihat. Ini makanya istidlal ini meskipun asalnya tentang rububiyah tapi masyubun bil imtinan, Allah sebutkan berbagai macam kenikmatan. Kemudian juga lihat bagaimana metode penilaian Allah. Allah metode dalam hal ini tentang berbagai macam nikmat. Pertama al-ijad, menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah sebut tentang pengaturan. Disebut dalil inayah, bagaimana Allah atur bumi seperti ini, ada lautnya, ada sungainya, ada gunungnya, ada hujannya, namanya dalil inayah, nikmat tersendiri. Allah sebutkan juga di antara nikmat, Allah menolong kalian dalam kondisi darurat, Allah kabulkan, Allah hilangkan kesusahan kalian. Di antara bentuk kenikmatan, Allah jadikan khulafa'al ard, Allah jadikan kalian bisa punya kecerdasan, pengaturan untuk mengambil manfaat dari bumi. Maka ini semua adalah nikmat yang mengharuskan kalian tidak menyembah kecuali Allah semata. Kemudian Allah berfirman setelah itu, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Ini dalil bahwasanya yang tahu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-istitsna al-munqati'. Kecuali ini terputus. Ada nama istisna, pengecualian dalam bahasa Arab ada dua. Ada al-muttasil, ada al-munqati'. Nyambung, ada putus. Bedanya di mana? Bedanya seperti saya mengatakan, yang nyambung begini. Nyambung itu maksudnya yang dikecualikan merupakan anggota dari hukum asal. Seperti saya mengatakan, semua murid berdiri kecuali Khalid. Khalid juga murid. Dia duduk. Kecuali Khalid, sungguhnya dia sedang apa? Duduk. Ini namanya pengecualian yang nyambung. Karena Khalid bagian dari murid. Paham? Ini dalam bahasa Arab disebut al-istisna al-muttasil. Al-istisna, pengecualian yang nyambung. Saya katakan semua murid berdiri kecuali siapa? Khalid. Berarti Khalid bagian daripada murid, tapi dia tidak berdiri. Dia duduk. Kalau munqati' terputus, yang dikecualikan bukan anggota daripada anggota sebelumnya. Contoh saya mengatakan semua murid berdiri kecuali Pak Guru. Pak Guru anggota bagian murid enggak? Bukan. Ini namanya istisna munqati'. Makanya khilaf di kalangan para ulama tentang iblis dari jin atau tidak. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini muttasil, dia bagian daripada jin, daripada malaikat, atau dia munqati', dia bukan bagian daripada malaikat. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iblis merupakan bagian dari malaikat. Ada yang mengatakan kalau istisnanya muttasil bersambung. Ada yang mengatakan iblis bukan bagian dari malaikat. Kalau istisnanya munqati' terputus, dia adalah jin. Yang pertama seperti semua murid berdiri kecuali siapa? Khalid. Yang kedua semua murid berdiri kecuali Pak Guru. Makanya belajar bahasa Arab. Sudah barakallahu fiik, sudah jago. Naam. Wa fika barakallah. Kaifa haluk? Sudah keren. Ahsanallahu ilaik, sudah keren. Lanjutin. Ya, jangan cuma di situ aja ya. Taib. Di sini yang benar istisna adalah munqati', yaitu qul la ya'lamu man fis samawati wal ard, artinya tidak ada yang tahu yang gaib baik langit dan bumi illallah. Maksudnya kecuali Allah. Allah tidak termasuk dari sebelumnya. Kalau kita bahasakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba walakinnallaha ya'lam. Semua di langit dan bumi tidak tahu tentang hal yang gaib, akan tapi Allah tahu. Ini dalil bahwasanya gaib yang tahu hanyalah Allah. Gaib ada dua, ada namanya al-gaibul mutlak, ada namanya al-gaibun nisbi. Gaib nisbi dan gaib mutlak. Gaib mutlak itu perkara-perkara yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari kiamat yang tahu cuma siapa? Allah. Masa depan yang tahu cuma siapa? Allah. Ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk tidak tahu. Tidak tahu. Seperti istri kita di rumah tahu apa yang di rumah, kita enggak tahu. Bagi kita gaib, bagi dia tidak gaib karena dia sedang di rumah. Seperti Allah mengabarkan sebagian hal gaib masa depan kepada sebagian malaikat dan kepada sebagian rasul. Bagi mereka tidak gaib, bagi kita gaib karena kita tidak dikabarkan. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Allah tahu ilmu gaib dan Allah tidak mengabarkan kecuali kepada para rasul yang Allah ridhai. Itu sebagian malaikat dan sebagian rasul. Sebagai bukti bahwasanya mereka para rasul. Tidak semua ilmu gaib Nabi tahu.
Makanya Aisyah radhiyallahu anha berdalil dengan ayat dalam hadis riwayat Muslim, dia berkata, "Man qala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama Allah 'ala Allahi firyah." Siapa yang mengatakan Muhammad mengabarkan apa yang terjadi besok, maka dia telah melakukan kedustaan besar terhadap Allah. Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada di langit dan di bumi yang tahu tentang al-ghaib kecuali cuma siapa? Allah. Makanya ketika ada orang-orang memuji Nabi, mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu hari esok, maka Nabi pun marah karena Nabi tidak tahu apa yang terjadi besok. Buktinya jangankan yang terjadi besok, istrinya waktu ketinggalan sehingga dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, Rasulullah tidak tahu. Kisah namanya Hadithatul Ifk, orang-orang munafik nuduh Aisyah berzina dengan Sofwan. Nabi tidak tahu, padahal itu terjadi di zaman dia. Istrinya ketinggalan pulang telat sama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, dituduh Aisyah berzina. Nabi tidak tahu istrinya berzina atau tidak sampai turun ayat mengatakan Aisyah tidak berzina. Saking Nabi tidak tahu, sampai Nabi datang kepada Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, in kunti alamti bidzambin." Ya Aisyah, kalau memang kau berdosa, minta ampunlah, Allah akan ampuni engkau. Tapi kalau kau tidak berdosa, maka fasayubarri'ukillah, Allah akan bebaskan engkau dari tuduhan tersebut. Ketika mendengar pernyataan Nabi tersebut, Aisyah tadinya menangis berhenti. Maka dia tidak menyangka suaminya masih kasih kemungkinan kalau memang kau berdosa. Dia maunya Nabi mengatakan, kau pasti tidak begitu hai istriku. Tapi Nabi tidak mau mendahului Allah. Nabi tidak tahu hakikat. Makanya Nabi mengatakan kepada istrinya, Aisyah nangis berhari-hari tidak berhenti. Sampai akhirnya di penghujung setelah sebulan Nabi datang kepada Aisyah. Aisyah lagi di rumah ayah dan ibunya. Nabi berkata, perkata ini membuat Aisyah sedih sehingga dia berhenti menangis. Nabi berkata, masih dua kemungkinan. Ya Aisyah, kalau kau memang bebas, sayubari'ukillah, Allah akan bebaskan engkau dari tuduhan tersebut. Wa in kunti alamti bidzambin, tapi kalau kau dosa, istighfarlah. Ini yang buat Aisyah. Akhirnya Aisyah mengatakan, wahai ayahku, bantah itu Nabi, bela aku. Wahai ibuku, bela aku. Kata kedua orang tuanya, bagaimana mau? Akhirnya turun ayat membela Aisyah. Bahwasanya Aisyah bersih, ketika Aisyah bersih, kata ayahnya, berdirilah kepada Nabi. Kata Aisyah enggak, karena yang bela dia bukan Nabi, siapa? Allah. Artinya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Sebulan tuduhan Aisyah berzina atau tidak, dia tidak tahu. Dia tunggu wahyu dari Allah. Itu padahal terjadi di zaman dia. Ini kejadian pertama. Gara-gara kenapa Aisyah ketinggalan? Gara-gara kalungnya hilang, dia cari, akhirnya ketinggalan rombongan. Perjalanan berikutnya Aisyah kalungnya hilang lagi. Kali ini Aisyah tidak cari sendiri, dia kasih tahu Nabi, ya Nabi kalung saya hilang ya. Karena kalau dia cari sendiri nanti ketinggalan lagi rombongan. Akhirnya Nabi suruh para sahabat cari kalung Aisyah. Begitu sayangnya Nabi kepada istrinya. Semua cari, ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang-orang para sahabat nyari. Sampai tiba waktu subuh, ternyata kalungnya belum ketemu. Akhirnya sebagian orang bingung, ya Rasulullah waktu subuh ada yang belum, ada yang junub, ada yang tidak berwudu, gimana mau sholat? Akhirnya sebagian mereka sholat tanpa wudu. Waktu itu ayat tayamum belum turun. Akhirnya turun ayat tayamum. Gara-gara Aisyah kalungnya hilang, maka turunlah ayat tayamum. Sampai Aisyah dipuji, "Mahiya bi awwali barakatika ya ala Abi Bakar." Ini bukan keberkahan engkau yang pertama wahai Aisyah. Kau sering mendatangkan keberkahan. Gara-gara kalungmu hilang, ada syariat baru, syariat apa? Tayamum. Sampai akhirnya selesai sholat subuh, ternyata kalung belum ketemu. Akhirnya ketika Nabi berjalan pergi, ternyata kalungnya diinjekin onta. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya pun tidak bilang, ya Rasulullah di bawah saya, enggak. Maksud saya, Nabi tidak tahu situ ada wali-wali Allah, ada para sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka tidak tahu. Jangankan bicara gaib, yang sekarang sedang terjadi pun mereka tidak tahu. Makanya kalau ada yang bilang, oh saya tahu besok, saya tahu besok. Ente berdosa atas nama Allah. Cuma dua kemungkinan yang tahu besok. Nabi, Allah kasih tahu, atau dukun. Kemungkinan kau dukun karena Nabi sudah enggak ada. Berarti kau dukun, ada jin yang pura-pura kasih kabar-kabarin engkau sehingga kau menerka-nerka. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaib nisbi ada, gaib nisbi tadi sebagian makhluk tahu, sebagian makhluk tidak tahu. Tapi ada yang mutlak yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun," dan mereka tidak mengetahui bila mereka dibangkitkan. Mereka tidak tahu ilmu gaib
Dan mereka tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Jibril pun tidak tahu ketika ditanya tentang hari kebangkitan. Hari kiamat tidak tahu, apalagi hari kebangkitan. Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah semata. Setelah itu Allah berfirman, ini ayat terakhir pada pertemuan kita. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Balhum fi syakki minha. Bahkan mereka ragu-ragu tentang hari akhirat. Balhum minha amun, dan mereka buta dari tentang akhirat. Di sini ada dua qiraah, balid daraka dan bal adraka. Adapun balid daraka, kata ahli tafsir, diambil dari bal tadaraka, tadaraka. Tetapi huruf ta dan huruf dal mahroknya dekat, ta dal, sama tidak? Ta dal, apa namanya? Ta dal ya. Dal. Kita tuh dalnya kita salah sebenarnya. Dal itu harusnya di tempat ta. Yang benar dalnya orang Jawa. Dalnya orang Jawa tuh dal, ya enggak? Dal. Orang Arab kalau bilang dal itu dal, bukan dal. Kalau kita tebal, kita ke belakang. Dal, ya. Iya enggak? Orang Bandung dalnya di mana? Di ta atau di belakang? Bukan tak. Coba sebutkan tak. Coba sebutkan dal di tempatnya tak. Dal. Tipis kan? Itu dalnya orang Jawa. Itu orang Arab seperti itu kalau ngomong dal. Mudrik. Kalau kita mudrik, agak ke belakang dalnya. Lidahnya agak ke belakang. Benar enggak? Saya tanya orang Bandung dalnya di mana? Di ta apa di belakang? Di belakang kan? Coba bilang dal. Dal. Dada. Bukan dada. Dada ya kan? Dada. Kalau dada ya. Nah, dal yang benar itu makhrajnya sama dengan apa? Atau dekat dengan huruf apa? Tak. Karena dekat, maka orang Arab menggabungkannya. Harusnya bal tadaraka digabungkan jadi balid daraka. Taknya digabung ke dal karena makhrajnya dekat. Makanya belajar bahasa Arab. Qiraah yang kedua bal adraka. Dua ini punya makna yang berbeda. Kalau balid daraka dari tadarok, maka ini dua tafsiran. Ada yang mengatakan balid daraka maksudnya ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama, bahwasanya ilmu mereka tentang hari akhirat baru sempurna ketika di hari akhirat. Mereka sekarang mengingkari orang musyrikin. Nanti ketika mereka mati kemudian dibangkitkan baru mereka percaya. Ilmu mereka baru benar. Baru mereka tahu bahwasanya akhirat itu ada ya. Ini makna pertama. Balid daraka maksudnya ilmu mereka baru sempurna ketika mereka dibangkitkan. Baru mereka yakin hari akhirat ada. Yang kedua, maknanya adalah mereka tadarok, yaitu ilmu mereka sekarang maupun nenek moyang saling berwasiat, saling turun-temurun ilmu mereka untuk mengingkari hari akhirat. Yaitu Muhammad, jangan kau heran kalau mereka mengingkari akhirat karena mereka sudah turun-temurun seperti itu. Mereka ambil dari nenek moyang mereka, tradisi mereka mengingkari hari akhirat. Pendapat ketiga, bahwasanya mereka saling tadarok, itu saling satu menyatu ilmu mereka sehingga mereka saling berselisih. Seperti Allah berfirman, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa yang mereka sedang diskusikan jadi buah bibir di antara mereka. Anin naba'il azim, tentang suatu berita yang besar. Ada yang mengartikan adalah hari kiamat. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang hari kiamat tersebut. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Jadi mereka berselisih. Ini tiga tafsiran dengan makna balid darak. Kalau dibaca balid daraka. Qiraah yang lain bal adraka, maka disebutkan maknanya adalah fana, disebut adrakatis thimar, ya. Ya, idza faniya nadajuha, ya, maknanya bahwasanya ilmu mereka benar-benar hilang tentang hari akhirat. Adrak maknanya hilang. Maknanya benar-benar ilmu mereka tentang hari akhirat, mereka buta, mereka tidak mau peduli, mereka tidak melihat dalil yang begitu banyak, bahwasanya dalil yang begitu banyak menunjukkan Allah itu bisa menghidupkan kembali. Seperti Allah mengatakan turunnya hujan, bumi mati, kemudian tandus, kemudian tumbuh lagi. Kata Allah, kadzalika nusyur, demikian pula hari kebangkitan. Mati hidup lagi. Ada contohnya. Tapi semua dalil tentang hari kebangkitan banyak dalam Al-Quran. Ada pembahasan khusus ya. Tapi mereka benar-benar ilmu mereka buta sehingga mereka mengingkari hari kebangkitan. Kata Allah, bal hum fi syakkim minha. Sungguhnya mereka ragu, iya atau tidak mereka ragu. Mereka ragu.
balhum minha amun. Kata Allah, mereka benar-benar buta dari hari akhirat. Amun dari ama, kemudian amin itu fa'il dari wazan fa'il, sighah mubalaghah li ismil fa'il. Amin maknanya amun, maknanya jadi amun jama dari amin. Amin maknanya orang buta, yaitu mereka benar-benar buta, yaitu buta mata maupun buta hati, sehingga berbagai macam dalil yang Allah berikan akan adanya hari akhirat mereka tidak peduli, mereka tidak imani. Demikian juga mereka buta untuk tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sampai di sini aja apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.